Selamat malam, Bu Kes, Pak Tri. Selamat malam, Bu. Ya. Sebentar, Bu Ani. Ya, hidupin lampu biar terang. Baik, Bapak Ibu, saya mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rujiadi, MPD. Yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Majahe, Ibu Siti Mustiah, SPD. Yang kami hormati narasumber kita malam ini, Ibu Kiswati, SPD, MPD. Yang kami hormati Ketua KKG, Gugus Gajar Dewantara, Bapak Tri Harmono, MPD. Tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta diklat pada malam hari ini yang berbahagia. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Gimana Malam, Kak. Baik, sehat. Ya, saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang baik hari ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan nikmatnya, malam hari ini kita bisa berkumpul secara daring untuk belajar bersama dalam acara diklat di komunitas belajar Majahe dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah dan membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua digolongkan menjadi umat dan mendapat syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum diklat kita mulai, perkenalkan saya Umi Istiqomah. Dan dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan, saya akan memandu jalannya diklat malam hari ini. Tapi sebelumnya mohon izin saya menyampaikan beberapa informasi terkait diklat kita malam ini. Yang pertama, Bapak Ibu mohon untuk mematikan mikrofon selama narasumber memaparkan materinya. Yang kedua, link absen akan kami bagikan di tengah acara kurang lebih pukul 20. Silahkan Bapak Ibu mengisi link absennya karena nanti data absen akan kami gunakan untuk data sertifikat. Yang ketiga, sertifikat diklat malam ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengisi RHK pada nomor 7, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan poin 8. Yang keempat, pada sesi diskusi dan tanya jawab, disilahkan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan dalam kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan narasumber kita dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Yang kelima, kami mohon Bapak Ibu bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan selama diklat berlangsung dan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari Bapak Ibu kita simak bersama lagu Indonesia Raya.
Mbak liatin, Mbak. Baik, terima kasih. Acara yang ketiga yaitu doa. Mari Bapak Ibu kita sejenak menundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Kami lanjutkan acara yang keempat yaitu sambutan dari Ketua KKG Gugus Gajah Dewantoro kepada Bapak Tri Harmono MPD. Kami persilahkan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan dalam kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Telogowungu II serta Ketua Kombel Majai dari SD Telogowungu II, Bu Mustiah, dan seluruh peserta kegiatan pelatihan pada kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan dari Allah SWT, masih diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga kita dapat bertemu di dalam suasana yang membahagiakan walaupun di dunia maya pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan ini yang pertama saya mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada Bu Kepala SD Telogowungu II dan dengan Kombel Majainya yang telah memfasilitasi kami, memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk bisa sharing, bisa berbagi ilmu, ya, kemudian bisa berbagi praktek baik mungkin yang ini sangat bermanfaat kepada kita semua. Yang kedua, salam kami kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan mengikuti kegiatan ini, tidak hanya di lingkup di sekitar kami yaitu Gugus Gajah Dewantoro, tetapi di Kabupaten Pati, bahkan tadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, juga ada yang dari NTT. Selamat berjumpa pada kesempatan berbagi pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan ucapan terima kasih tadi pada Ibu narasumber, dan sebagaimana materi yang disajikan pada malam hari ini merupakan menurut saya adalah sangat esensial sekali terkait dengan implementasi kurikulum, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan P5. Dan pada kali ini kami sangat berharap sekali apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Geswati nanti bisa melengkapi informasi yang kami terima ataupun melengkapi apa yang pengetahuan bagi kami untuk bisa menerapkan bagaimana apa yang menjadi materi pada malam hari ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini nanti dapat kita terapkan sehingga nanti menuju satu yang lebih menuju kesempurnaan. Walaupun tidak menuju kesempurnaan, tetapi ini sudah ada upaya untuk ke sana. Dan yang ketiga, kami mohon nanti dengan kegiatan ini kita semua bisa yaitu diberikan kesempatan oleh Majai untuk sharing ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya kira cukup apa yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Tri Harmono.
Bapak Ibu yang berbahagia, kami lanjutkan acara yang kelima, acara inti. Diklat dari pertama malam ini dengan materi pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Bu Kiswati SPD MPD. Selamat malam Bu Kis. Selamat malam Bu Umi Istiqomah. Selamat malam semuanya. Tapi sebelumnya untuk lebih mengenal narasumber kita malam ini, mohon izin bacakan terlebih dahulu itu ya Bu, CV dari Bu Kis ya. Siap. Iya. Tadi gimana? Sebentar Bu. Bentar Bu. Kok nggak ada ya? Nggak ada ya? Belum ketemu Pak Isti. Iya. Apa di Mbak Nia? Iya, sekedar Gebunia aja ya Bu. Ya. Jadi sudah Kak. Dia bisa bantu untuk menampilkan CV-nya Bu Kis. Oh, ke Ibu Isi, saya coba untuk meng-share ya. Ya. Di PPT saya ada Mbak Rusiani. Kalau nggak ada, Oh, ada. ada. Yang kemarin iya. Sudah saya kirim. Saya share screen kan, Mo? Oh ya, Bukis saja. Boleh Bu. Ya, Bukis saja nanti yang baca Mbak Isti. Ya. Oh ini sudah Bu. Nah ini udah di share Iya. Bunia. Oke. Udah, Bukis. Ya. Ya Bapak Ibu maaf ya. Bisa bacakan CV dari Bu Kiswati. Beliau ini adalah Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 ya Bu ya. Ya. Iya, beliau lahir di Grobogan pada tanggal 29 Maret 1972. Sampai sekarang menjadi kepala sekolah di SD Negeri Balarejo 02 ya Bu. Di Harjowinangun 2. Yang Oh. Balarejo itu PLT. Oh gitu. Oh, yang atas ya Bu. Ya. Yeah. Di SDN Negeri Harjowinangun 2. Dan ini banyak sekali pengalaman yang Bukis dapatkan, yaitu yang pertama saya bacakan sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, kemudian narasumber kurikulum 2013 BBPMPP, narasumber nasional berbagai praktik baik PMM, narasumber e-guru, pengajar PKB BBGP, Pasda Litnom BBPMP, penulis naskah Edugem BBPMPK, narasumber IKM BBPMP, guru pamong perajab Daljab. Sangat luar biasa sekali ya Bu, banyak sekali pengalaman yang diperoleh Bu Kiswati. Sementara itu tadi CV dari Bu Kis dan Bu semua kita dengarkan atau belajar bersama dengan Bu Kis tentang pembelajaran berdiferensiasi. Monggo kepada Ibu Kiswati SPD MPD kami persilahkan.
Terima kasih Bu Umi Istiqomah selaku pembawa acara. Sama-sama. Izinkan saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Yang terhormat Bapak Tri Harmono ya selaku Ketua Gugus Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kami hormati Ketua Kombel Majahe, Kokul tadi ya, ada tulisannya, ada istilahnya Kokul gitu ya, kokurikuler. Bu siapa tadi ya? Mustiah. Ya itu Bu Siti Mustiah. Bu Siti Mustiah. Kemudian teman saya yang secantik manis seperjuangan, Bu Rujiani selaku Kepala Sekolah Telogo Wungu 2 ya. Ya, malam Mbak Yu. Semoga Terima kasih banyak. dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di ruangan Gimit, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Tak lupa kita selalu bersyukur karena atas ridhonya, atas pemberian kesempatan kesehatan sehingga malam ini kita bisa bersua lewat Gimit di malam ini dan bisa belajar bersama, terutama materi pertama adalah tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian selawat serta salam kita panjatkan ke junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita tunggu sampainya sampai di akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu, apa yang diungkapkan tadi sebenarnya bukan apa-apa ya, karena bejo dulu, kita dapat ilmu dulu sehingga bisa berbagi dan belajar bersama dengan Bapak Ibu semua. Nah, hari ini, malam ini kebetulan kami didaulat oleh teman saya ini, dimintai tolong untuk belajar bersama tentang apa itu pembelajaran diferensiasi. Nah, nanti selama kurang lebih ini biasanya karo luring butuhnya sehari semalam loh ini. Di sini hanya diberi waktu 30 menit, saya tuh diprotes ini Bapak Ibu. Lah saya kok diberi waktu 30 menit ini harus lari sprint malah tidak dapat apa-apa, tidak paham gitu ya. Tapi nanti sedapatnya ya, sedapatnya nanti bisa sharing dan nanti mungkin bisa dilanjutkan Japri lewat saling diskusi di nomor HP boleh, nomor WA boleh. Karena kebetulan Bukis ini sering dapat ilmu duluan baik di BPGB, di BBMP, dan kesempatan-kesempatan lain. Jadi mari kita saling berbagi. Kalau kita punya, mari kita bagi. Nanti tidak akan berkurang, tapi menganak pinang. Begitu. Izinkan saya share screen untuk materi malam ini. Ibu. Sudah bisa dilihat? Belum, ini masih ini apa yang tampilan layar pun. Nah. Oke. Nah, nomor. Sudah? Oke. Ya, sudah, Bu. Ya. Nah, Oke. Bapak Ibu semua yang ada di Orang Gimit, kita malam ini akan belajar bareng tentang apa itu pembelajaran diferensiasi. Ini tadi sudah disampaikan karena bejo duluan sehingga kami dapat predikat ini dengan tadi ada kesempatan untuk belajar bareng. Nah, ini apa yang sebagai tugas kita selama ini, tupoksi kita sebagai guru, sebagai pendidik, tentunya akan mengalami hal yang sama seperti ini, punya murid yang beragam, baik dari fisik, dari pengetahuan, dari macam-macam yang mereka miliki, dari latar belakang minat dan macam-macamnya. Nah, bagaimana kita untuk bisa memberdayakan mereka secara maksimal. Nah, saya ingin tahu ini Bapak Ibu, boleh ditulis di chat ya, siapa yang harus belajar dan berubah? Apakah gurunya atau muridnya? Atau kedua-duanya? Ini monggo silahkan ditulis. Tapi kalau di Gimit kita nggak bisa lihat
chatnya ya jawabannya apa gitu ya. Nanti mohon dibacakan oleh presenter mungkin ya. Ini yang atau mungkin ada interaktif yang mau ngomong boleh, mau berbagi boleh. Ya. Ya, ini Bu Kis banyak sekali yang jawab ya, keduanya Bu Soninya. Nah, Bu Siti Mutia, sebaiknya semuanya baik guru maupun murid. Nah, Bu Siti Darojah kedua-duanya, Bu Uli kedua-duanya, Bu Herlina keduanya, Bu Fitria kedua-duanya. Oh. Dengan jawaban Bapak Ibu kami paham ya. Berarti Bu Leni gurunya. Ada yang gurunya Kak. Oh itu ya luar biasa. Mereka tidak usah belajar dan nanti orang kanggo ilmunya, yang ilmu guru kalau muridnya tidak belajar gitu ya. Nah, yang jelas memang di era yang ini generasi kita akan menciptakan generasi Z ya. Ini semuanya harus belajar baik guru maupun murid ya. Saya senang dengan jawaban Bapak Ibu yang ada di Gmeet karena apa? Sudah sadar diri untuk berproses ya. Sudah menjawab bahwa gurunya pun harus belajar karena selama ini banyak yang guru pengen di zona nyaman. Nah, ini yang kita tidak harapkan sama sekali. Ngapain capek-capek, ngapain harus bekerja keras. Nah, ini yang mindset ini yang harus dirubah. Karena tanpa kita mau belajar berupaya terus untuk mengetahui hal yang baru, niscaya kompetensi murid akan maju itu adalah suatu keniscayaan. Nah, jadinya tadi saya sudah senang, mari berubah, mari belajar untuk semuanya, baik guru maupun siswa. Yang dulu paradigma dulu kalau ada yang salah dihukum, sekarang sudah tidak lagi karena ada disiplin positif dan macam-macamnya. Nah, di malam hari ini kita akan coba mempelajari pembelajaran diferensiasi. Awalnya ini adalah ada pendapat ya tentang pembelajaran di kelas yang gaduh, ricuh itu adalah tidak baik. Tentunya ini sekarang bukan pandangan yang harus kita anut ya. Karena apa? Ini kita perlu pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah setiap anak adalah istimewa dan dibekali dengan kemampuan minat, bakat yang unik dan luar biasa sejak lahir, dan itu pun banyak perbedaan. Ketika kita punya murid 40, tentunya akan ada 40 perbedaan dari minat, bakat, kemampuan siswa kita. Oleh karena itu, setiap guru harus dapat memetakan, menggunakan potensi dari semua murid kita untuk meningkatkan potensi dan capaian belajaran peserta didik. Endingnya Bapak Ibu, peserta didik, bukan gurunya yang pinter tadi karena belajar semuanya, tapi guru belajar supaya pinter untuk memintarkan peserta didik. Kemudian guru perlu melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memetakan kompetensi. Nah, dari minat, bakat, ini yang disebut dengan asesmen awal. Boleh melalui observasi, interview, kemudian ada instrumen yang diberikan, yang diisikan oleh orang tua murid, diisi murid. Nah, ini bisa untuk mengetahui kompetensi dasar, kompetensi awal yang dimiliki murid. Nah, asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu non-kognitif, seperti tes minat dan gaya belajar. Ini kalau Bapak Ibu punya aplikasi boleh pakai, tinggal ngisi, nanti keluar, oh gaya belajar anakku auditory, oh gaya belajar si B kayak visual, oh gaya belajar yang satunya audio. Itu akan terdeteksi langsung ketika kita menggunakan aplikasi dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian ada asesmen diagnostik kognitif, ini pengetahuan ya, kejuruan menjurus kemana, dia pinter matematika kah, pinter bahasa kah, nanti akan ada di sana dan sudah siap di mana kan gitu. Kemudian selanjutnya hasil dari asesmen ini digunakan guru untuk menerapkan tadi pembelajaran diferensiasi. Nah, ini apa itu pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu? Dari kata different yang artinya berbeda. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sama dengan mengakomodasi perbedaan kebutuhan murid. Jadi kita tidak monoton satu pembelajaran yang sama untuk diberikan ke murid. Nah, ini menurut Carol Ann Thompson, penggiat pendidikan asal Amerika Serikat, bahwa di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas
untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ini sebenarnya mau tampilkan ada beberapa contoh video, tapi kok waktunya tidak cukup ya, kita sinau bareng lewat ini aja, pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan nanti mungkin ada contoh-contoh begitu ya. Ini seandainya kita di kelas punya 35 murid, apakah harus buat 35 RPP, 35 media ajar, 35 tugas, atau 35 jenis soal ujian? Ini salah besar. Selama ini konsep ini different, bukan yang ini yang dimaksud ya. Nah, 5 hal dalam menciptakan pembelajaran diferensiasi yang perlu dipahami Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini yang bisa menciptakan nantinya kita bisa mendefinisikan pembelajaran di kelas, ini adalah dengan suasana belajarnya, kemudian melihat tujuan pembelajarnya, tujuan belajar murid, kemudian penilaian berkala yang kita lakukan, ada penilaian proses formatif, sumatif di awal kegiatan, di tengah, kemudian di akhir, setelah akhir unit. Nah ini kemudian kebutuhan belajar siswa, dia butuh belajar lewat apa yang dia butuhkan, lewat gaya belajar, minat, dan yang tadi masing-masing perbedaan. Kemudian teknik operasional, setelah kita tahu kebutuhan belajar murid, akan menggunakan teknik apa yang bisa memaksimalkan untuk semua murid tidak dirugikan tadi, maksimal dalam hal belajarnya dan capaian hasil belajarnya dengan kondisi yang berbeda-beda tadi. Nah, bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar muridnya? Nah, kita akan coba pahami satu persatu. Menurut Carol Thormilson adalah pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil murid. Inilah nanti yang akan kita bisa diferensiasikan di kelas. Tinggal kita milih yang mana untuk mendiferensiasikan pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama adalah kesiapan tadi ini, kesiapan belajar murid. Ini apa yang akan kita pelajari. Di sini ada perspektif kontinuum atau cara berpikir, cara pandang kita yang untuk materi dan aktivitas pembelajarannya sesuai dengan tingkat kesiapan belajar murid. Ada 6 Bapak Ibu yang bisa kita lihat, kita bisa pahami agar nantinya kita tidak salah menerapkan materi kepada siswa. Ini ada mendasar transformatif, konkret abstrak, sederhana kompleks, terstruktur open-ended, tergantung mandiri, cepat lambat. Pastilah nanti siswa-siswi panjenengan di kelas akan ada macam-macamnya ini Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan perspektif kontinuum mendasar transformatif di sini adalah salah satu dari 6 spektrum yang dikemukakan oleh Thomilson dan Carol M. Thomilson ya, dalam rangka memahami menerapkan pembelajaran diferensiasi, menggambarkan tingkat dukungan dan kompleksitas pembelajaran yang akan kita berikan, akan kita sesuaikan dengan tadi, sesuai kondisi masing-masing perbedaan di murid dan kita tawarkan, kita berikan ke murid. Nah ini pada cara berpikir mendasar, ini pembelajaran didesain dengan memberikan dukungan yang tinggi, kompleksitas yang rendah. Ini karena tingkatnya dia belum bisa transformatif, baru bisa mengerti, paham dengan sesuatu yang tadi belum kompleks ya, belum transformatif. Ini baru menguasai contoh-contoh konkret, dia dengan penjelasan yang jelas dan eksplisit, harus menggunakan latihan berulang, kemudian agar dia bisa memahami konsep dasar ini harus dengan tadi contoh-contoh konkret. Nah, pendekatan ini cocok untuk murid yang baru mengenal materi, yang masih membutuhkan banyak dukungan untuk mencapai pemahaman. Nah, ini mungkin di awal ya, di awal kelas awal, kemudian di unit materi awal, ini banyak yang masih pada ini taraf mendasar. Nah, kemudian yang transformatif ini adalah dengan dukungan rendah tapi kompleksitasnya yang tinggi. Ini murid didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah dan menghubungkan konsep dengan cara yang lebih independen ya. Pendekatan ini cocok untuk yang sudah menguasai konsep dasar, siap untuk tantangan yang lebih kompleks. Dia sudah punya kesiapan awal, sudah punya materi prasyarat, sudah paham. Nah, ini yang transformatif. Nah, ini kebutuhan murid bervariasi tergantung pada keterampilannya, pengetahuannya, minat dan gaya belajarnya. Sehingga guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan secara fleksibel menyesuaikan tingkat tadi dukungannya, sarprasnya, kompleksitas materinya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan
individu. Ini contohnya Bapak Ibu, penerapan prestasi kontinu mendasar dalam pembelajaran. Ini saat memperkenalkan konsep baru, guru dapat memberi penjelasan yang lebih detail. Tadi contoh konkret, kemudian ada banyak media. Nah, di sana ini adalah yang mendasar. Kemudian saat memberikan tugas, juga memberikan pilihan tugas yang tingkat kesulitannya berbeda-beda, sehingga murid dapat memilih tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Pada saat penilaian, guru menggunakan berbagai metode penilaian. Bisa penilaian diri, bisa penilaian antar teman, bisa penilaian portofolio, atau mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang konkret abstrak. Ini jelas Bapak Ibu, sama tadi kalau yang mendasar itu dia harus konkret ya dengan contoh-contoh. Kalau sudah berpikir transformatif, ini kategorinya dia sudah bisa paham konsep, berarti dia abstrak. Di konkret ini memang harus menggunakan real, nyata ya, yang dipahami. Seperti contohnya misalnya belajar konkret, siswa yang belajar konkret mungkin lebih mudah memahami konsep matematika dengan menggunakan manipulatif daripada rumus abstrak. Jadi ada contoh-contoh aslinya, pengalaman nyatanya yang spesifik ini yang dibutuhkan. Secara visual ada contoh konkretnya. Nah, pada cara berpikir abstrak, ini sudah ada konsepnya secara abstrak. Ini sudah misalnya sudah bisa rumus, langsung soal gitu bisa. Tapi yang berpikir konkret ini harus ada tadi contoh-contoh konkretnya, sehingga ini perlu dipahami juga kira-kira murid saya yang sudah bisa abstrak berapa, masih dalam taraf konkret berapa. Nah, ini sederhana kompleks. Ini sama ketika berpikir sederhana, berarti cenderung berfokus pada detail bagian-bagian kecil, mereka lebih mudah memahami transformasi yang dipresentasikan secara terstruktur dan urut ya. Kemudian contohnya individu yang belajar secara sederhana mungkin lebih mudah memahami konsep sejarah dengan mempelajari tanggal, peristiwa penting secara kronologis. Ini yang sederhana. Kalau yang kompleks ini sudah bisa mempelajari faktor-faktor penyebabnya. Nah, ini sudah kompleks. Kalau tadi harus kapan terjadi, siapa ya. Kalau yang sini mengapa ini bisa terjadi? Ini kalau sudah bisa berpikir kompleks. Ini sudah memahami informasi secara holistik dan terintegrasi. Kemudian yang terstruktur open-ended. Kalau terstruktur itu ada step by step langkah kita berikan rinci. Kalau open-ended itu sudah terbuka, konsepnya sudah kita tawarkan secara tadi tidak memakai langkah-langkah terstruktur, tidak memakai penjelasan yang detail. Kemudian yang ini open-ended tadi bisa berpikir, murid didorong untuk berpikir kritis, kemudian bahan ajarnya lebih beragam, mungkin memiliki pilihan dalam memilihnya, diberi keleluasaan untuk memilih materi, kemudian contohnya adalah misalnya dalam eksperimen kalau di SD itu namanya praktikum ya, secara sederhana sudah diberi bahan, terus anak bisa melakukan langkah sendiri. Tapi kalau terstruktur ini diberi alat bahan, diberi keterangan, terus langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai terakhir itu ada. Tapi kalau yang open ended dia bisa berpikir bernalar secara kritis. Oh, misalnya di rangkaian materi listrik ini nanti yang seri begini, yang paralel begini, itu tidak usah kita berikan instruksi, dia bisa mengeksplor diri, bisa menjelaskan secara tadi terbuka dan luas wawasannya. Kemudian pemilihan pendekatan yang tergantung pada beberapa faktor. Ini ada tujuan belajarannya, kemudian kebutuhan dan kemampuan murid, kemudian topik pembelajarannya. Ini sesuaikan mau open-ended apa terstruktur. Tidak serta-merta kita bisa menentukan ini harus open-ended, ini terstruktur. Tapi melihat materinya juga, tergantung kesesuaian materinya juga. Nah, ini yang prestasi berikutnya adalah tergantung mandiri. Nah, pada cara berpikir tergantung, ini murid membutuhkan banyak arahan, dukungan dari guru. Ya, sehingga mungkin belum memiliki kepercayaan diri. Dia masih perlu bimbingan, masih perlu pendampingan, masih perlu instruksi yang jelas agar bisa mandiri. Harus ada contoh konkretnya juga dan banyak kesempatan untuk berlatih. Kalau mandiri beda ya. Kalau mandiri ini sudah mampu mandiri, sedikit arahan guru dia sudah paham.
memiliki kepercayaan diri, saya bisa gitu ya. Terus punya keterampilan, motivasi untuk mengatur belajar kita sendiri. Oh, saya mau belajar dengan ini. Oh, saya bisa dengan ini. Seperti saya waktu di sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, ketika ada pembelajaran matematika, saya tidak menggunakan rumus yang diberikan guru. Tapi saya akan mencoba rumus yang lain dan bisa diterapkan secara umum. Nah, ini bisa belajar mandiri. Tidak tergantung apa yang diberikan guru, tapi bisa mengembangkan materi. Bisa mengembangkan materi ketika kita beri konsepnya. Nah, ini untuk yang berpikir mandiri. Sehingga pembimbing atau guru ini hanya dibutuhkan ketika memang dia benar-benar mengalami kesulitan. Nah, ini contohnya ada pembelajaran satu topik, guru dapat memberikan instruksi lebih eksplisit dan contoh yang lebih jelas konkret kepada siswa. Kemudian seiring dengan kemajuan murid, memberikan tugas yang lebih menantang, kompleks, serta memberikan lebih banyak kebebasan pada guru untuk memilih cara menyelesaikan tugas tersebut. Dan pada akhir pelajaran satu topik, guru dapat meminta murid untuk mengerjakan proyek penelitian mandiri dan presentasi. Dia belajar sendiri, terus tentukan untuk presentasi dari hasil mereka yang mereka kerjakan. Nah, ini yang kedua adalah berdasarkan minat. Tadi kesiapan belajar, yang berikutnya adalah minat murid. Tadi kesiapan ada 6 ya, ada dari segi sederhana kompleks, kemudian open-ended terstruktur, kemudian mandiri tergantung. Nah, sekarang ada dari minat murid, ini adalah ketika dia senang puisi, senang gambar, senang esai. Nah, ini nanti akan senang menyenangkan belajaran ketika sesuai dengan minatnya. Misal tugas nanti prosesnya lewat puisi pembelajarannya, atau lewat gambar-gambar boleh, atau lewat esai materinya boleh. Nanti anak ini akan paham, atau bisa juga ini nanti menjadi diferensiasi di produk. Di akhirnya nanti ketika ada materi, misal kita mengajarkan tidak harus bahasa, boleh pendidikan Pancasila, boleh di IPAS, terus bentuklah pemahaman anak-anak ini untuk tadi minta buatlah puisi, buatlah gambar, poster, buatlah esai atau infografis. Nah, ini bisa untuk diferensiasi yang terakhir. Nah, ini menyadari minat, kecocokan murid dengan sekolah, pembelajaran yang menyenangkan, ini perlu ditanamkan di sana. Ketika tadi berminat puisi, minatnya di poster, kemudian ada yang terakhir tadi ya, infografis, ini sesuai dengan tadi kecocokan murid ya. Kemudian ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Nah, ini yang sering sekali kita pakai untuk menentukan pembelajaran diferensiasi di kelas. Ya, di samping ada gabungan tadi, ada kesiapan, ada minat, kemudian ada profil belajar murid. Apa saja profil belajar murid? Nah, sebelum saya menjelaskan ke profil belajar murid, karena di kelas itu kan harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang merasa aman, nyaman ya. Coba sekarang saya pengen untuk merefresh dulu biar nanti siap untuk belajar berikutnya. Ini ada tebak gambar. Cluenya pencipta lagu. Kira-kira siapa dari gambar ini Bapak Ibu? Mohon tuliskan di chat. Nanti bisa dibacakan oleh Siap. Istiqomah, gitu ya. Monggo silakan. Siapa ini Bapak Ibu? Ini untuk melatih juga ya. Kognitif. Pencipta lagu. Ada yang jawab sudah? Kalau pencipta lagu. Punya pencipta lagu. Masih kesulitan? Pencipta lagu anak-anak ini terutama dulu senang banget ini dengan lagu ini. Lain apa kalau lain? Seorang laki-laki. Ini Pak. Ikono. Pak Tri ini yang hobi ini apal ini. Ada yang nebak? Krisha? Oh, bukan? Krisa. Satu lagi. Itu buat ada pendapat buara, Krisa. Iya, Bu. Iya, salah katanya tadi. Oh, salah. Salah, bukan Krisa. Diawali huruf apa ya? Lagunya Siko Mau Lewat.
Kak Seto. Nah, ini kan ada gambar kakak beradik. Malah ya. Oh, gitu. Ada gambar soto. Nah, Saya yang pertama. Ini yang pertama diganti E. Oh, Kak. Oh. Jadilah Kak Seto. Nah, ini tuh pencermatan memang ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut untuk refresh saja ya, biar tidak sepaneng gitu ya. Nah, di profil belajar murid ini ada 3 hal yang perlu dipahami Bapak Ibu guru. Dilihat dari sosial budayanya, lingkungannya, kemudian gaya belajarnya. Nah, ini sosial budaya, apa saja itu sosial budaya? Tentunya kita pahami Bapak Ibu, perspektif sosial budaya ini adalah menekankan bahwa belajar terjadi melalui interaksi sosial dan budaya di mana individu berada. Ada yang tadi hidup di sosial budaya di lingkungan keagamaan, di lingkungan budayanya, sosial budayanya yang petani, ada yang nelayan, ada yang pegawai. Ini tentunya akan beda. Dan akan membuat interaksi siswanya juga akan beda. Cara belajar mereka juga akan beda. Nah, kemudian belajar dipandang sebagai proses yang dimediasi oleh bahasa, simbol, alat-alat budaya yang digunakan dalam konteks sosial tertentu. Biasanya contoh real Bugis ini dari grobogan. Suhu panas, pantura pasti suaranya keras gitu ya. Nah, ini akan membedakan dengan yang dari Solo. Nah, itu orangnya dari Solo Jogja itu biasanya kalem-kalem. Nah, ini sosial budaya ini ketika keras dan kalem diberi pembelajaran yang sama ya akan beda kan. Nah, ini menyesuaikan. Nah, peran lingkungan budaya ini seperti keluarga, komunitas, lembaga pendidikan ini sangat penting dalam membentuk proses belajar individu. Ini perlu dipahami guru sebelum kita memberi pemahaman di kelas, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan profil dari murid, dilihat dari sosial budaya. Ini teori-teorinya dari pengembangan ada Bandura dan Vigus Toski ya. Nah, kemudian dari lingkungan. Nah, ini lingkungan jelas Bapak Ibu. Kita bisa lihat ada yang dari tadi kita lihat di sini dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik di sekitar individu. Kemudian sumber daya dan kondisi alam sekitar yang di pegunungan, di pantai, di kota, ini juga akan membedakan dari profil murid yang kita hadapi. Kemudian dipandang dari proses terjadinya melalui interaksi individu dengan lingkungan fisik, termasuk bahan-bahan pembelajaran dan peralatan yang tersedia, tentunya akan beda. Di SD Panjenengan 1 gugus pun itu akan sudah lain ya. Tapi kalau dalam 1 gugus masih hampir samalah, mirip. Tapi ketika misalnya di Pati dengan Grobogan itu sudah beda untuk lingkungan fisiknya. Kemudian nanti peralatan yang tersedia ketika itu di Pati itu banyak pegunungan, di Grobogan itu banyak yang dataran rendah, itu sudah beda. Kemudian faktor-faktor seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, dan desain ruang kelas. Nah, ini sangat mempengaruhi signifikan terhadap proses belajar. Di mana satuan pendidikan Bapak Ibu berada, sesuaikanlah dengan kondisi lingkungan masing-masing. Ini teorinya juga masih sama dengan tadi. Nah, ini yang ketiga adalah dari gaya belajar. Ada visual, ada auditori. Visual ini adalah dengan dia melihat, dia paham. Auditori dengan mendengar, dia lebih mengerti. Kemudian dari gerakan atau kinestetik, dia bisa lebih memaksimalkan kompetensi. Nah, kita coba satu-satu, contohnya bagaimana yang visual, yang auditori, dan kinestetik. Nah, contoh materi dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, kita pahamkan. Yang pertama dengan gaya belajar visual, ini nanti ketika Bapak Ibu membelajarkan materi, harus banyak gambar, diagram, grafik, dan visualisasi. Bisa dijelaskan dengan konkretnya ini visual, gambar-gambar. Bisa presentasi PowerPoint dengan banyak ilustrasi dan warna yang menarik. Karena dia akan tertarik ketika melihat. Dia akan paham ketika melihat. Nah, ini yang visual.
Kemudian video pembelajaran dengan animasi dan demonstrasi visual. Nah, boleh kita mencari di PMM, ini banyak Bapak Ibu contoh-contoh video pembelajaran. Di YouTube juga banyak dengan animasi yang menarik, ya, dengan visual-visual dengan warna-warni yang oke, boleh diambil dari sana. Kemudian buku teks atau modul dengan banyak ilustrasi, grafik, dan tata letak yang menarik secara visual. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah di Pati kemarin fasdanya siapa ya, saya lupa kan, ada kita ini sekarang nanti akan diantara Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di GIMIT ini akan ada undangan diklat di BBPMP tentang penguatan Litnum. Nah, buku teks ini ketika perpus menjadi kendala, kita tidak punya buku, nah Bapak Ibu bisa mendownload, mencari di Budi, buku digital Kemendikbud, ya. Di sana banyak sekali buku-buku disesuaikan yang tipe belajarnya visual. Kalau tipe belajarnya auditori, di sana juga ada. Oh, ini nanti bisa lewat rekaman, lewat mendengarkan, ada di sana. Lewat membaca nyaring, ada di sana. Untuk yang pendengaran. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa ini kalau punya HP bisa langsung praktek. Silahkan di Play Store aplikasi Halo Bahasa diinstal. Nanti banyak hal di sana bisa kita lihat. Ada kamus berjalan, ada EYD, ada Budi. Nanti sambil nanti kita bisa setelah materi ini selesai boleh tanya-tanya fitur-fitur yang ada di Halo Bahasa. Nah, sekarang boleh sambil mendengarkan Bukes, sambil menginstal Halo Bahasa. Karena nanti akan banyak jendela dunia yang bisa dibuka di sana. Kemudian ada peta konsep atau mind map untuk memvisualisasikan hubungan antara konsep. Nah, ini yang visual. Kemudian yang auditori bagaimana? Nah, ceramah dengan penjelasan lisan yang jelas dan terstruktur. Nah, ceramah pun sekarang tidak harus hilang semuanya, Bapak Ibu. Ceramah kadang-kadang memang masih diperlukan untuk menjelaskan. Kemudian rekaman audio bisa lewat kalau dulu tape recorder gitu ya, atau sekarang boleh lewat HP, boleh direkam, ada aplikasi yang untuk merekam gitu ya. Kemudian bisa podcast ini yang membahas materi pelajaran di Rungokke, ada orang saling bertanya, membahas materi, ada yang memberi penjelasan, boleh didengarkan. Kemudian diskusi kelompok atau debat yang melibatkan pertukaran ide secara lisan, berarti kan dia bisa langsung menjawab apa yang disampaikan, topik apa yang ingin dibahas. Nah, kemudian musik atau lagu yang berisi informasi atau konsep yang diajarkan. Boleh kita menciptakan lagu misalnya tentang apa, di situ konsepnya diberikan, boleh. Ya. Kemudian membaca nyaring atau mendiskusikan materi dengan teman. Nah, praktek membaca nyaring ini Bapak Ibu, boleh dilihat di Budi, ada contoh-contohnya cara membaca nyaring. Kalau kelas 1, 2, 3, ini memang membaca nyaring harus gurunya yang membaca, dan nanti muridnya duduk melingkar gitu ya, atau gurunya di tengah-tengah dengan membaca buku langsung yang print out-an boleh, buku yang dibuat cerita, kemudian boleh dengan menggunakan perpustakaan digital, menampilkan layar gitu, LCD, kita buka satu-satu sambil gurunya baca nyaring boleh. Ini tergantung tadi, sesuaikan dengan tipe-tipe murid Bapak Ibu sukanya yang mana. Nah, boleh ini pakai membaca nyaring. Kemudian dari membaca nyaring bisa kita tanya isinya, tokohnya, temanya di situ, apa hal-hal yang tadi berhubungan dengan yang dibaca. Kalau di kelas 1 itu masih buku non-teks ya. Maksudnya buku non-teks ini adalah buku yang banyak gambar tapi sedikit kata, sedikit kalimat. Itu untuk di kelas 1, 2, 3. Kalau yang kelas besar sudah mulai ke 2 kalimat, 3 kalimat, bahkan kelas 5, 6 sudah mulai boleh paragraf. Nah, ini harus disesuaikan juga ketika kita anak-anak kita gaya belajarnya auditori. Nah, ini berarti kalau membaca nyaring di kelas besar sudah bisa temannya membacakan, lainnya nanti ditanya tentang isi bacaan yang dibacakan. Kemudian gaya belajar kinestetik. Nah, ini orang murid yang senang bergerak, senang, biasanya ada satu kelas itu mesti ada yang senang lari ke sana, senang ganggu kancane, pas diskusi senang
ganti tempat, kadang ada yang usil, ada yang kakinya ditempatkan di mana. Nah, ini berilah dia kesibukan, berilah dia semacam apa ya, model pembelajaran, media pembelajaran yang dia sibuk tapi untuk belajar, bukan sibuk untuk mengganggu yang lain. Nah, ini adakan praktikum atau eksperimen. Nah, ketika dia sibuk dengan tadi praktikum, dia akan tidak akan ada kesempatan untuk memaksimalkan kinestetiknya di tempat yang salah kan gitu. Kemudian permainan simulasi atau bermain peran. Nah, ini juga melibatkan gerakan fisik. Kemudian yang melibatkan gerakan fisik ini cocok untuk yang gaya belajar kinestetik. Kemudian ada proyek tugas, nah, seperti membuat model atau prototipe ya. Kemudian kunjungan lapangan atau studi lapangan, nanti dia mengamati langsung, bertanya langsung, mempelajari fenomena yang ada, ini akan sibuk dengan sendirinya. Kemudian aktivitas pembelajaran yang melibatkan gerakan tubuh, drama, tari, yang terkait dengan materi. Boleh nanti dimaksimalkan di sana yang banyak gerak-gerak ya, nanti diberdayakan. Nah, 3 strategi yang kita pakai untuk membelajarkan diferensiasi. Ada 3 cara Bapak Ibu di kelas, yang ini memang dituntut, diharapkan di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu menjelaskan, memberikan pembelajaran di kelas dengan boleh salah satunya, boleh dengan menggunakan diferensiasi konten, menggunakan diferensiasi proses, atau menggunakan diferensiasi produk, atau kedua dari 3 diferensiasi, misalnya konten dan proses, proses dan produk, konten dan produk juga boleh, atau ketiga-tiganya. Nah, yang ketiga-tiganya ini masih sulit Bapak Ibu, ketika harus konten, proses, produk, karena ini nanti tergantung juga waktunya, tersedia apa enggak, karena ini memang jam efektif kita sudah tertata. Nah, Bapak Ibu harus bisa memilih ketika ini kedalaman materinya kok hanya sekian. Oh, ini kok yang perlu diperdalam, saya harus membelajarkan diferensiasi ini. Nah, ini monggo dibagi sendiri sesuai dengan tadi keleluasaan dan kedalaman materi. Dan perlu dipahami Bapak Ibu, tidak semua materi harus didiferensiasikan. Kadang ada materi yang harus diajarkan secara klasikal. Nah, ini perlu dipahami juga, tidak harus semuanya topik dibelajarkan diferensiasi secara diferensiasi. Nah, ini diferensiasi konten adalah mempersilahkan murid memilih subtopik yang berbeda. Fokus pada materi yang harus dikuasai, tugas dan tujuan belajaran yang harus selaras, kemudian membahas konsep yang sama namun tingkat kompleksitas disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya misalnya kita mau membelajarkan konsep tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan di sana kan ada materi-materi subtopiknya, misalnya ada tentang manfaat akarnya, daun, macam daunnya, kemudian bentuk-bentuk bijinya. Nah, di sini masing-masing anak diberi tadi sesuai dengan dia senangnya di apa, setelah didiagnosa dari awal, ini guru yang paham mau diberi materi yang mana. Nah, kemudian yang proses Bapak Ibu, ini di sini bisa dilihat dari perbedaan tugas yang atau memberikan materi dengan cara pengerjaannya, bisa individu, bisa kelompok, bisa terbimbing, pendampingan, bisa mandiri. Nah, di sini adalah diferensiasi proses. Cara mengeksplorasinya, cara dia mencari jawabannya, kemudian tingkat dukungannya rendah atau tinggi, kemudian tantangannya kompleks atau sederhana. Ini briefing kelompok dengan kompleksitas materi yang berbeda tadi, dan menyediakan waktu sesi khusus ketika itu pendampingan yang lebih. Nah, inilah diferensiasi prosesnya ketika dia berproses memahami materi dengan cara yang kita berikan tadi, beragam. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini misalnya cara pengerjaan, bisa individu, bisa kelompok. Ya, ini cara mandiri kalau individu, kemudian tugas kelompoknya bisa kelompok kecil 2 orang, bisa kelompok besar ketika melakukan eksperimen misalnya. Kemudian cara mengeksplorasi bisa terbuka, tertutup. Nah, ini kebebasan. Kemudian yang tertutup itu ada instruksi dan langkah-langkah yang spesifik dan mengikuti prosedur tertentu. Ini memang harus dipahami kita sebagai seorang pendidik untuk tadi memilih yang sesuai. Kemudian tingkat dukungannya ini ketika siswa tingkat
tinggi harus banyak bimbingan, pendampingan, sumber dayanya lengkap, kemudian ada dukungan dari guru selama mengerjakan tugas, petunjuknya terinci. Nah, kemudian yang tingkat dukungannya rendah ini kebalikannya, sudah tidak banyak dukungan bimbingan dari guru, dia bisa mandiri menyelesaikan tugas dengan tadi, bisa mengembangkan konsepnya, materinya yang dia pahami. Kemudian tingkat tantangan, nah ini yang rendah relatif mudah sesuai dengan keadaan siswa, latihan dengan drill. Kemudian yang tingkat dukungan tinggi, ini sudah bisa berpikir kritis, kreatif, bisa menyelesaikan proyek kompleks atau beri masalah yang merupakan masalah-masalah yang tingkat tinggi. Beri materi soal mengapa, bagaimana. Nah, kalau yang tingkat rendah, misalnya baru tingkat kapan terjadinya, siapa saja yang di sana yang ada di bacaan. Tapi kalau yang tugas sudah tangan tinggi, sudah mengapa bisa terjadi, apa sebabnya. Nah, ini sudah beda tingkat di tingkatnya. Nah, yang kemudian terakhir kita pahamkan adalah diferensiasi produk. Ini adalah hasil pembelajarannya yang kita bedakan. Misalnya ini perlu latihan, penerapan, dan pengembangan. Misalnya kita menjelaskan materi perang di Ponorogo, bisa infografis, bisa kita jelaskan materi yang sama dan tema yang sama, tapi nanti endingnya kita beri tugas yang beda. Nah, pilihan tugas ketika kita memahami perang di Ponorogo, boleh nanti membuat skenario pentas dan dipentaskan drama. Boleh infografis dengan catatan-catatan tadi, bahwa perangnya jadi sekian-sekian. Nah, kemudian bisa podcast. Ada teman satu dan yang lain yang sebagai narasumber ada bertanya, ada yang menjelaskan karena dia paham tentang materi tadi. Ini di hasil tugas akhir, ya. Ini merupakan diferensiasi produk. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu dari tadi ada konten. Konten adalah materi dengan konsep materi sama, tapi dengan mempelajari subtopik yang berbeda. Kemudian pembelajaran diferensiasi proses adalah caranya tadi, cara kita menerapkan, menggunakan media apa, menggunakan metode apa, kemudian ada perlu pendampingan apa enggak, ini di prosesnya. Kemudian untuk yang produk, ini adalah pilihan tugas akhirnya. Nanti yang diharapkan anak ini menghasilkan apa, boleh ada yang misalnya nanti, di ringkasan buatlah PPT, nanti dipresentasikan, boleh. Buatlah poster yang menceritakan materi, boleh. Lewat poster dia gambar, dia bisa cerita memahami materi, boleh. Kalau yang pentas drama, podcast itu yang kelas tinggi ya, kalau yang kelas rendah ya sesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik kita. Nah, ini Bapak Ibu, yang jelas yang perlu kita pahami dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan dan hambatan, karena kita harus paham tadi ada beberapa hal yang dari profil, dari kesiapan belajar, dari minat ya. Ini harus tetap bersifat positif dan harus melakukan hal-hal apa yang kira-kira kita bisa berpikir positif dan mudah untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Terus belajar Bapak Ibu dan berbagi pengalaman dengan teman sejawat lainnya yang mempunyai masalah yang sama dengan kita. Bentuklah learning community berupa komunitas praktisi atau kombel tadi, ini sudah di Pati sudah terjadi, sudah terlaksana, sudah terbentuk. Mari manfaatkan. Kalau bisa satu sekolahan punya kombel, kalau di tempat Bukes itu kombelnya bukan saya bagi yang ko dan intra, tapi saya beri tanggung jawab ada kombel P5, kombel pembelajaran diferensiasi, kombel litnum, kombel assessment. Nah, jadi ketika itu yang tidak paham assessment, tanyalah di kombel assessment. Saya yang sudah saling berbagi di assessment. Ada penanggung jawabnya di sana. Kemudian yang tidak paham pembelajaran diferensiasi, ayo kita bareng nanti yang bertanggung jawab di pembelajaran diferensiasi ini harus berbagi praktek baik ke yang lain. Tapi ini tergantung Bapak Ibu semua sendiri lagi tujuannya awal itu apa. Silakan membentuk yang jelas, harus ada komunitas belajar atau komunitas praktisi. Yang kedua adalah saling mendukung, memberi semangat dengan sesama teman sejawat. Jangan pinternya dipek sendiri. Ada ya teman-teman, banyak sih guru-guru yang di sekeliling kita yang ternyata pinter pek dewe, kan saya tidak dibagi. Mau tidak malah
menyaingi saya gitu ya. Itu sebenarnya konsep prinsip yang salah. Karena apa? Ketika kita menanam 1 biji akan tumbuh 1000 biji. Ketika kita memberikan materi, memberikan ilmu ke teman, nanti akan banyak yang dipahamkan dan akan menganak pinang tentunya efek imbas positifnya ke kita. Yang berikutnya adalah menerapkan apa yang sudah kita peroleh dan bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Yang jelas kita mau berproses, mau percaya diri dan tidak takut salah. Ayolah kita, karena pengalaman kita bisa karena kita belajar dari kesalahan. Nah, ini yang perlu diterapkan di prinsip Bapak Ibu semua, bahwa kita memang harus terus belajar, terus saling mendukung, menerapkan yang sudah kita peroleh, kita praktekkan di kelas, kemudian terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses yang sudah kita terapkan. Jadi ada refleksi, silakan ada refleksi, boleh dari murid, boleh dari rekan sejawat, boleh dari diri kita mengaca tadi, saya bagaimana ya, Neng, biasanya kalau Bukes refleksi diri itu kalau menjelaskan terlalu cepat, karena materi yang akan diberikan itu di sini banyak gitu, takutnya kalau nggak kesampaian gitu ya. Ini memang sudah direfleksi tapi masih terus terjadi gitu ya, itu memang harus direfleksi. Boleh lewat permen atau aturan atau hukum norma yang berlaku. Ini pas enggak ya? Sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di Permendikbudristek kita apa enggak ya? Nah, ini harus selalu kita refleksikan. Atau tadi mungkin dengan refleksi dengan teman sejawat, Bu, tolong dong kali-kali masuk ke kelas, atau mungkin pas dengan atasan kita, kepala sekolah kita, pas supervisi, itu juga ada umpan balik. Oh, kurangnya ini, oh lebihnya ini. Kalau kita refleksi, jangan ke teman sejawat, jangan hanya diungkapkan, dikatakan yang kurangnya saja. Ini akan down nanti. Tapi lebihnya juga harus disampaikan. Oh, ternyata tadi luar biasa di sini. Ini bisa dicontoh orang lain. Tapi lebih alangkah baiknya yang di bagian ini, jangan itu tadi salah, jangan. Menggunakan kalimat itu tadi salah, jangan. Tapi pas sesi ini mungkin akan lebih baik ya hasilnya dengan begini ya, ada masukan. Nah, ini akan saling belajarnya di sini, akan saling berbagi prakteknya di sini. Ini termasuk ada di RHK Bapak Ibu ketika memilih ada observer dan kita mengobservasi dan jadi yang diobservasi. Ada nilai yang juga boleh dimasukkan. Ini adalah observer dan mengobservasi pembelajaran yang kita lakukan. Jadi sambil menyelam minum air, mari kita berproses Bapak Ibu. Manfaatkan teman, manfaatkan tadi lingkungan, pengalaman, dan kondisi siswa yang memang kita harus berpikir tadi secara holistik dan bisa untuk diterapkan di pembelajaran. Itu mungkin yang bisa saya bagikan malam ini. Mungkin nanti kita bisa berbagi dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada masukan, ada saran, ada berbagi pengalaman dari Bapak Ibu boleh. Waktu sepenuhnya saya kembalikan ke pembawa acara Bu Umi. Monggo Bu Umi. Iya, baik, terima kasih Bu Kiswati. Materinya sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi pada Bapak Guru Hebat semua di sini. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau menanggapi tentang materi pada malam hari ini bisa resen atau menulis di kolom chat. Sepertinya sudah ada Bu Kes, itu ada Pak Agusman. Selamat malam Pak Agusman. Atau Bu Cutbanta ya Bu? Ya. Selamat malam Bu Cutbanta. Ini Bapak apa Ibu ya? Ibu Oke, monggo Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu Pak Maulidin Sekani. Ya, ada 3 orang yang resen, monggo dipersilahkan. Monggo Pak Agusman. Buara Isna, monggo Buara. Ada Pak Maulidin Seka, ada. Mohon izin bertanya, Bu. Buara Isna. Perbolehkan? Oh, iya, Pak Maulidin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Kiswati. Selamat malam. Selamat Luar malam. biasa materinya, Bu. Sangat menginspirasi juga.
ada beberapa pertanyaan Ibu, kalau diperbolehkan ini sudah Boleh. Tidak lupa. Yeah. Kalau tidak salah kemarin pada saat saya membersamai PPG itu ada informasi yang lebih terbaru yang disampaikan oleh dosen itu, apakah benar untuk asesmen diagnostik itu sekarang sudah tidak dilakukan karena tidak dilakukan, atau asesmen diagnostik itu diganti dengan asesmen awal karena ya istilahnya saja Pak, istilahnya saja. Karena asesmen diagnostik mungkin digunakan untuk para ahli gitu gitu. Yang punya psikolog, Nah, mohon maaf. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kapan ketika kita para guru itu melakukan asesmen awal Ibu? Kemudian yang kedua, memungkinkankah ketika kita merencanakan suatu pembelajaran atau membuat modul ajar dalam tiap topik atau tiap tujuan pembelajaran itu kita membuat atau melakukan asesmen awal, karena mungkinkah ketika berganti topik, berganti tujuan pembelajaran itu gaya belajar siswanya itu berganti begitu Ibu. Itu yang kedua atau keberapa tadi, ketiga. Kemudian yang terakhir Ibu, mungkin bisa dijelaskan Ibu ketika kita melakukan asesmen awal untuk melihat gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik itu bagaimana? Apakah cukup kita berbincang dengan siswa atau melakukan atau membuat suatu rubrik untuk membuat instrumen untuk diisi oleh siswa, kemudian rubriknya itu untuk melihat rubrik visual, gaya belajar auditori, terus kemudian kinestetik itu seperti apa Ibu? Siap. Gitu. Terima kasih Ibu. Cukup ya Pak Maulidin. Nanti ada yang terlewat saya diberitahu ya Mbak Umi. Yang pertama adalah istilah asesmen diagnostik. Ya, kalau di Kemendikbud itu masih kepakai, tapi kemarin saya juga guru pamong Pak Maulidin, kebetulan memang saya sampaikan di sana di panduan asesmen itu memang istilah diagnostik tidak dipakai, tapi menggunakan asesmen awal, ya, asesmen awal, karena diagnostik hanya dipakai ahli di psikologi. Tapi bolehlah untuk referensi kita bahwa yang dimaksud asesmen diagnostik ini untuk mengetahui seberapa dalamnya pengetahuan yang dimiliki siswa, pengetahuan dasar yang dimiliki siswa. Kalau kita kesepakatan memang harus menggunakan kalimat asesmen awal, boleh, sesuai dengan panduan yang ada di panduan asesmen. Tidak kalah pentingnya ini untuk referensi para guru juga boleh bahwa istilah ini tujuannya untuk ini, begitu ya Pak Maulidin ya. Kemudian kapan asesmen awal itu diberikan? Asesmen awal diberikan ketika di awal pembelajaran, ya, di awal pembelajaran, di awal paling tidak itu setahun sekali atau 1 tahun 2 kali di awal semester boleh asesmen yang khusus untuk yang asesmen awal non kognitif. Yang saya bilang non kognitif itu di misalnya 1 tahun itu 2 kali di awal semester. Kalau 1 semester masih bisa lah, kadang masih sama ya, masih sama. Boleh setahun sekali juga boleh yang asesmen non kognitif kan gaya belajarnya, minatnya kan masih sama. Untuk anak ini kan kita hanya perlu tahu di awal anak ini larinya kemana, masuknya di mana, kan begitu ya Pak Maulidin. Yang kognitif tidak setiap topik mengadakan asesmen kognitif. Kalau yang ditanya tadi kan haruskah 1 TP mengadakan asesmen awal gitu ya. Asesmen awal ini ketika 1 unit berbeda. Ini kan nanti pemahaman konsepnya sudah beda. Ketika ganti topik, bukan ganti materi ya, maksudnya materi bukan satu TP bukan, tapi ganti materi. 1 materi itu kan ada beberapa TP. 1 unit itu kan ada berapa TP. Nah itu baru mengadakan asesmen kognitif, bukan 1 TP 1 asesmen kognitif, bukan. Tapi selesai unit itu kan misalnya di IPAS kelas 4 ada 4 unit, ya 4 kali melakukan asesmen kognitif. Dia awalnya pengetahuan awalnya di mana untuk nanti memberikan materi yang sesuai dengan kedalaman materi yang sudah didasari, yang sudah dipunyai anak. Itu untuk asesmen yang kognitif, ya, yang kognitif. Kalau sekali lagi yang
non kognitif bisa sekali dalam setahun di awal untuk tadi atau lewat untuk memperjelas, mempertegas, memperkuat itu tanyalah misalnya di kelas 2 ya tanya di guru kelas 1 sambil kita juga melakukan sendiri untuk mempertegas tadi benarkah si anak ini dengan gaya belajar ini. Kemudian untuk soal-soal instrumen yang dimaksud untuk menentukan si anak ini masuk ke auditori, masuk ke visual, masuk ke kinestetik, itu ada alatnya, instrumennya Pak Maulidin, ada pertanyaannya. Bukes punya link di bakat ya, tes bakat itu nanti mungkin kita bisa bagi ketika di BPMP itu ada untuk peserta diklat. Kita mengetahui peserta diklat kita itu mau larinya kemana, itu ada instrumen-instrumen yang bisa mengarahkan ketika menjawab ini nanti larinya ke sini, menjawab ini larinya ke sini. Nah itu untuk anak bisa diganti dengan sesuai perkembangan kognitif anak. Itu karena untuk orang dewasa misalnya pergi piknik nanti ya, misalnya untuk anak kalimat bahasanya diganti untuk anak-anak. Itu bisa Pak Maulidin, ada. Atau mungkin ketika Bapak Ibu punya teman psikolog, ya itu bisa Bapak Ibu minta aplikasinya boleh, atau bisa mencari di Google, di YouTube, kemudian menggunakan ChatGPT juga sekarang banyak Pak Maulidin, ada BAT, ada Shader yang sekarang luar biasa tuh Claude ya, Claude AI sudah pada buka belum ini? Ternyata luar biasa dalamnya, bisa membuatkan macam-macam yang kita inginkan. Tapi sekali lagi ya dikonfirmasi kebenarannya. Benar enggak ini sesuai dengan ada literatur yang bisa kita pakai. Itu ya Pak Maulidi ya, mungkin jawaban saya untuk kesananya. Tadi termasuk yang intinya kan asesmen awal itu kapan diberikan, terus caranya bagaimana, terus untuk mengarah ke siswa yang berbagai macam gaya tadi bagaimana. Nah itu jawaban Bukes seperti itu. Ya karena untuk tadi boleh kita sepakat misalnya sesuai dengan panduan menggunakan asesmen awal, bukan diagnosis ya, asesmen awal kognitif dan asesmen awal non kognitif. Non kognitif ini untuk mengetahui tadi gaya, minat, kesiapan, kemudian yang kognitif untuk mengetahui dasar awal anak ini sudah di mana pemahaman materinya. Nah, ini yang bisa dipakai untuk nanti arah Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya ini harus saya awali di mana ya dengan CP ini. Nah, TP saya yang saya harus buat yang mana ya ketika siswa saya dalam keadaan kondisi di sini gitu ya. Itu mungkin yang harus dipahami Bapak Ibu semua. Itu Pak Maulidin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada yang terlewatkan enggak tadi ya yang belum saya jawab? Sudah Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Yes, terima kasih sama-sama. Ya. Ya cukup ada yang Pak lain Maulidin. tadi ada 3 orang loh atau Pak ada lagi? Oke, berarti itu ya Bu. Asesmen diagnostik non kognitif berarti dilakukan sekali di awal tahun pembelajaran gitu ya. Kalau yang kognitif itu di awal. Ya. Iya. Iya. Yang kognitif berarti pergantian bab gitu nih Bu ya. Pergantian bab. 1 unit selesai kita karena materinya kan beda nanti. Selesai. Kalau satu materi sama, TP-nya masih di situ nggak usah kan kita sudah paham anak ini sudah awalnya di mana, pijakan di awal mana kan sudah paham. Itu ya. Monggo Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Saya ingatkan kembali nih Bapak Ibu, link absen sudah ada di kolom chat. Monggo Bapak Ibu bisa mengisi link absennya sekarang. Iya Bu Rujani, ada mau yang ditambahkan? Oh, saya mau tanya ini, Bukis. Satu kan ini, karena kan kalau sekolah kan sekarang sudah jarang ngajar ya. Satu paling ngajar kalau pas kepepet aja, tapi VE udah lama nggak pernah ngajar. Untuk yang ini saya yang masih bertanya-tanya tuh kalau diferensiasi konten kayaknya saya pernah dulu waktu ngajar itu memang anak-anak saya tak kasih materi bobotnya yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya seperti itu. Terus untuk yang di prosesnya juga, tapi yang saya belum paham itu yang produk. Tadi kan kalau saya amati produknya kok beda-beda itu terus nanti apakah ketika kita memberikan asesmen atau untuk nanti mengetahui anak ini
mencapai tujuan ini dengan menggunakan penilaian yang berupa produknya berbeda lah. Itu saya pengen tanya, itu nanti tercantumnya di perencanaan seperti apa ataukah yang bagaimana? Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Ini yang produk ini ya harus di perencanaan ya harus sudah dicantumkan di sana. Berarti nanti materi dengan tadi tugas yang berbeda. Ini bisa jadi penilaian di akhir. Ya, penilaian di akhir. Berarti ketika satu materi yang sama, tapi nanti ketika anak yang suka tadi sesuai dengan ada yang suka di audio, misalnya tadi podcast, ya, kemudian podcast yang saling mendengarkan gitu ya, kemudian yang suka tadi di drama, kemudian suka infografis, dia suka seni lukis, bisa membuat poster, tapi materinya kan intinya sama, dia memahaminya kan sama gitu ya. Jadi ketika nanti ada di akhirnya, berarti kan bisa dilihat anak paham sebagian, apa paham keseluruhan, atau cukup dalam memahami materi yang kita berikan. Ini memang kalau di produk, tujuan akhirnya di produk masing-masing tadi yang berbeda. Itu Bu Rusiani ya. Misalnya kita menjelaskan, tadi saya sudah jelaskan, kita menjelaskan materi tentang perang di Ponorogo. Itu prosesnya, itu terus kemudian ada nanti hasilnya, oh anak-anak nanti yang seneng tadi ada yang di pentas drama, misalnya yang sudah kelas 6 atau kelas 5 bisa lah, yang sederhana gitu ya. Simulasi sederhana lah, drama, bukan drama yang kolosal, bukan. Kemudian ada yang mungkin ada catatan-catatan penting ditulis infografis, ada yang ringkasan ditulis di PPT, ada yang tadi lewat poster, oh gambar perang di Ponorogo, terus ada tanggalnya, ada dia bisa cerita gitu lewat poster. Itu yang produk, yang hasil produknya yang akan kita nilai di sana. Itu yang pembelajaran diferensiasi produk. Hasil produk akhir yang dibedakan. Itu ya Bu Rujiani ya. Oke, Mbak Rujiani. Ya, terima kasih Bu Bupati. Ada yang lain? Ini masih ada Mbak yang resen banyak. Iya. Nggih, monggo Bu Sonia tadi nggih duluan ya, Bu Sonia Pak Tri ya. Juga tanya ini Pak Tri. Iya, ada Pak Tri. Ketua gugusnya boleh tanya. Makasih Bu Kis. Mau tanya ini Bu. Boleh. Ini terkait dengan kita itu dalam satu pembelajaran mestinya kita akan mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Ketika kita ini mau mencapai tujuan pembelajaran, berarti kita harus tadi diawali dengan tes awal gitu ya. Tapi kita harus mengetahui bagaimana pencapaian tujuan tersebut itu kita evaluasi. Nah, tadi kan Ibu katakan tadi bahwa kita ini di dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi ada diantaranya adalah terkait dengan konten. Jadi kita berikan materi yang berbeda, mungkin sesuai dengan minat dan kemampuan ya, dengan kemampuan anak tadi. Nah, Ibu, ini terkait dengan nanti sebagai untuk kita melakukan tes penilaian akhir dari pembelajaran tadi untuk mengevaluasi tadi. Apakah kita ini juga diperlukan suatu soal yang berbeda, apakah atau bagaimana Bu? Karena kita mestinya kan untuk anak-anak kita itu, misalkan ini akan mencapai tujuan itu, seperti puncak gunung ya, di puncak ya, akan mencapai puncak. Tetapi ada yang dia itu harus memerlukan waktu yang lama untuk mencapai puncak, ada yang sudah lebih cepat untuk mencapai puncak tadi. Nah, ini bagaimana Bu kaitan dengan pembelajaran diferensi di kelas? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Langsung jawab ya Mbak Uni Istiqomah. Tadi di awal saya sudah jelaskan ya Pak, kita punya 35 murid. Bukan berarti harus buat 35 IPP, 35 pembelajaran, 35 penilaian yang berbeda. Intinya Pak Tri, kita dari awal kita lihat pahami CP.
CP yang kita lihat di Permendikbud ya sudah ada di sana. Misalnya CP fase A. CP fase A ini dibagi kelas 1 dan 2. Kalau di Merdeka Belajar sebenarnya tidak harus urut. Boleh mana dulu yang dirasa harus dipahamkan pas dengan kondisi siswa. Sehingga nanti sebenarnya antara satu sekolah dengan yang lain tidak sama untuk membelajarkan ini karena tadi ada kemerdekaan di sana untuk melihat CP per fase, itu satu. Kemudian dari CP kita tentukan TP ATP. Tentunya juga jangan lupa KKTP, ada KKTP-nya. KKTP di kurikulum Merdeka bukan rentang nilai tapi deskripsi. Sudah mahir, paham sebagian, cukup mahir. Nah, yang jadi KKTP adalah mahir, Pak ya, mahir. Bukan cukup mahir itu belum KKTP. Mahir dan sangat mahir yang diharapkan muridnya. Nah, kita membuat soalnya tentunya ya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan KKTP yang kita buat. Sama Pak untuk semuanya sama. Tapi nanti pemahamannya yang mereka kita bisa bedakan. Ini sudah mahirkah atau mahir atau cukup mahir lah yang KKTP ini tugas guru. Berarti nanti di pembelajaran ini dimaksimalkan dia diferensi apa yang kira-kira ini bisa mencapai KKTP-nya. Kita tidak harus membuat soal yang berbeda. Nanti cara ukurnya malah nggak jelas kalau berbeda. Soal tetap sesuai dengan TP yang kita buat dan targetnya adalah melalui KKTP yang kita targetkan. Itu Pak Tri ya. Jadi tetap soal sama untuk semuanya, tidak boleh beda. Itu. Terima kasih. Yang beda itu adalah untuk mencapainya, biar anak ini bisa mencapai KKTP yang standar. Bagaimana cara kita mendorongnya ke sana? Boleh tadi memakai pembelajaran yang diferensiasi diferensiasi konten, atau diferensiasi projek supaya anak ini bisa mencapai KKTP yang diharapkan. Intinya soal tetap aman. Dan perlu dipahami Bapak Ibu, RPP atau modul ini adalah dokumen hidup. Ya, jadi bisa dirubah setelah penyampaian kita tahu paham. Oh ini ada perubahan di sini. Saya harus merubah. Boleh modul ajar karena itu dokumen hidup. Ketika modul ajar itu kan RPP itu kan kita buat sebelum ya, misalnya sehari sebelum. Tapi ketika pas pembelajaran di awal ada tes awal yang hasilnya beda, ini boleh langsung kita sikapi, kita tindak lanjuti untuk tadi dokumen hidup ini sesuaikanlah dengan hasil asesmen awal. Berarti kan nanti yang TP-TP berikutnya, oh ternyata ini kok kemarin saya buatnya kerendahan, oh saya buatnya ketinggian, oh ini boleh dirubah untuk menyesuaikan, khususnya yang tadi dokumen modul ajar atau rencana pembelajaran. Saya berharap saya menghimbau untuk Bapak Ibu guru yang ada di GIMIT ini bukan jurnal pembelajaran yang disodorkan ke kepala sekolah karena seminggu sudah mengajar baru minta tanda tangan, tapi kalau bisa sehari sebelum lah paling tidak, bukan seminggu sebelum, sehari sebelum berdiri di depan kelas kita sudah siap dengan rancangan yang mau kita berikan. Jadi nanti misalnya ada masukan dari Bapak Ibu kepala sekolah, kita bisa paham, misalnya tadi ada hasil asesmen yang memang beda asesmen awal, bisa kita sesuaikan. Itu mungkin Pak Tri jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Gis. Terima kasih Pak Tri. Ada yang lain atau cukup? Bapak Ibu. Sonia ya. Mau bertanya Bu Sonia? Nggih, saya kira ini Bu Diani. Pripun? Bu Kes. Gimana? Nggih. Saya tutup Bu Kes. Oh lah, monggo. Ya, terima kasih Bu Kes. Sangat materinya sangat menginspirasi banyak semua guru hebat di sini ya, terutama saya sendiri tadi masalah
pembelajaran berdiferensiasi. Saya kira juga tadi strateginya itu digunakan langsung tiga-tiganya, Bu. Ternyata bisa 1 atau 2 saja. Ya, seperti itu, Bu. Jadi terima kasih materi pada malam hari ini sangat menginspirasi sekali. Sebelum ditutup, Bapak Ibu mohon kita foto bersama terlebih dahulu, nggih. Monggo bisa mengaktifkan kameranya. Ya, baik. Minta tolong Bu Sonia nggih untuk mengambil gambarnya. Yuk. Kasih senyum. Ya, sebentar. Ya. Udah siap Bapak Ibu? Kasih senyum yang manis, nggih. 1, 2, 3. Sekali lagi. Jempolnya bisa diperlihatkan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian diklat malam hari ini dengan tema peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dalam pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara, terima kasih pada narasumber Ibu Kiswati, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara diklat malam hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali di diklat hari kedua besok malam ya Bapak Ibu dengan Bapak Yusef Kurniawan SPD MPD yang membahas tentang implementasi P5 di Satuan Pendidikan pukul 7 sampai jam 9. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berlebihan atau kurang berkenan. Semoga ilmu dan pengalaman yang kita dapat dalam diklat hari pertama malam ini bisa membawa dampak positif dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.